Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala BNNP Jambi yang diwakili oleh Kabid Brantas. Yang saya hormati para pejabat utama Polda Jambi, Pak Dirres Narkoba, Pak Kabid Humas. Kemudian yang saya hormati Pak Kadis Kesehatan Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kasih P2TN. Kemudian Ketua FKUB Jambi, Kepala BPOM Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabak Penindakan, Ketua LSM dan atau yang wakili, para tamu undangan, kemudian yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang wakili, para tamu undangan, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, rekan-rekan dari media yang sudah hadir di Polda Jambi ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Pak Kapolda ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya baru menjabat 2 hari sebagai Wakapolda di Jambi. Nama saya Yani Sudarto. Saya Kol 91, satu angkatan dengan Pak Kapolda, satu angkatan dengan Pak Beni yang kemarin saya ganti. Berharap kita bisa bekerja sama ke depannya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan rilis pelaksanaan operasi antik Siginjai 2026. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pengungkapan dan nanti akan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkoba hasil operasi Siginjai tahun 2026 Ditres Narkoba Polda Jambi. Operasi kepolisian ini, operasi anti Siginjai ini dilaksanakan dari tanggal 8 Juli sampai dengan 27 Juli 2026. Seluruh jajaran Polda Jambi sampai ke tingkat-tingkat Polres. Dalam pelaksanaan operasi antik Siginjai tahun 2026 yang dilakukan selama 20 hari tidak hanya berupa tindakan penegakan hukum atau represif, tetapi juga dilaksanakan upaya preventif dan preemptif. Upaya preemptif dilaksanakan dengan model dilakukan di berbagai tempat, antara lain instansi pemerintah, sekolah, kantor swasta, kemudian tempat-tempat keramaian dan tempat penginapan. Kemudian upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan cek urin, kemudian pengerahan kekuatan K9 kita pada tempat-tempat yang dianggap rawan dilakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Kemudian berdasarkan hasil pelaksanaan operasi antik Siginjai tahun 2026, Ditres Narkoba Jambi bersama Satres Narkoba Polres ini mengungkap sebanyak 154 kasus atau dalam bentuk laporan polisi sebanyak 154 dengan jumlah tersangka sebanyak 236 orang. Tersangka laki-laki sebanyak 217 orang, kemudian tersangka perempuannya sebanyak 19 orang. Jadi kurang
lebih 4% lebih tersangkanya adalah perempuan. Adapun barang bukti narkoba yang berhasil diamankan totalnya sebanyak 17.323,213 gram dengan perincian sebagai berikut: sabu sebanyak 2.324 gram, kemudian ganja sebanyak 14.617,43 gram, kemudian pil ekstasi sebanyak 183 butir, kemudian etomide ini sebanyak 304 mili. Atas keberhasilan penguatan tersebut, kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang dilibatkan dalam operasi anti Siginjai 2026, baik di Polda, di Fresh Narkoba Polda maupun Satres Narkoba Polresta Polres Jajaran. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi dan kerjasama kepada jajaran Polda Jambi, termasuk seluruh stakeholder, rekan-rekan penegak hukum yang nanti akan menindaklanjuti proses hukum tindak pidana narkoba ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan pencerahan, edukasi kepada masyarakat, saya ucapkan terima kasih, dan upaya-upaya pencegahan yang selama ini selalu didukung oleh rekan-rekan media dan LSM. Kemudian rekan-rekan, dari barang bukti narkoba yang berhasil disita tersebut diperkirakan terdapat 70.426 jiwa yang dapat kita selamatkan dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, apabila kita hitung biaya untuk melakukan rehabilitasi kepada korban narkoba maupun penyalahgunaan narkoba ini, kita perkirakan membutuhkan biaya 316 miliar 917 juta rupiah. Itu apabila korban-korban tersebut kita lakukan upaya rehabilitasi. Biaya yang diperlukan oleh negara yang harus disiapkan seperti itu besarnya. Angka tersebut menggambarkan betapa besar dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, setiap gram narkoba yang berhasil kita sita bukan hanya sekedar barang bukti, tetapi merupakan upaya menyelamatkan kehidupan manusia, keluarga, dan masa depan mereka bagi bangsa dan negara. Menjamin mereka menjadi manusia yang berkualitas dan produktif. Pada hari ini kita juga akan melaksanakan pemusnahan barang bukti. Nanti setelah kegiatan press release ini, kita melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Kemudian yang tentu saja sudah memperoleh